bukan nama tempat atau daerah. Misalnya Anita pergi ke laut. Pergi ke, bukan ke laut ya, ke sungai. Nah, sungainya ini tidak besar karena tidak disertai nama sungai. Jadi dia hanya mengatakan pergi ke sungai, tapi tidak ada nama sungai. Jadi S-nya kecil. Atau misal lagi Dewi menyeberangi selat. S-nya tidak besar karena tidak disertai nama selat. Kalau dia disertai nama selat, misal Dewi menyeberangi Selat Madura, berarti M-nya besar, S-nya besar. Nah, ini nama selat. Ini besar, tapi kalau nggak disertai nama, berarti S-nya kecil. Contoh lagi, misalnya Salak Bali. Kenapa B-nya tidak besar? Karena Salak Bali ini satu kesatuan dari sebuah jenis salak. Jadi Salak Bali, jenisnya salak ini Salak Bali, bukan salak dari Bali. Kalau salak dari Bali, ada kata salak dari Bali, ini B-nya besar. Tapi kalau salak Bali, B-nya tetap kecil. Karena kalau logikanya kita tidak perlu ke Bali untuk dapat salak Bali, karena di Jawa ada. Gitu ya. Bukan salak dari Bali, tapi memang namanya salak Bali. Ada lagi misalnya jeruk Bali. Ini tidak besar karena ini emang namanya tuh jeruk Bali. Gitu. Kayak gula Jawa. Jenisnya emang gula Jawa. Oke, lanjut. Jeruk Bali berarti jeruknya dari jeruk Bali, bukan jeruk dari Bali. Kalau kalian biasanya tahu ada gula. Gula itu jenisnya ada, yang Bu Rima tahu ada 3. Gula pasir, gula Jawa, gula batu. Jadi jadi ini emang jenisnya. Kalau gula pasir itu bentuknya kayak pasir, itu putih. Kalau gula Jawa itu yang coklat, yang ada belundukan itu. Kalau gula batu ya kayak batu keras kayak gitu. Jadi emang jenisnya ya. Kalau gula Jawa itu juga, gula Jawa itu ya kecil semua karena bukan gula dari Jawa, tapi emang jenisnya itu namanya ini satu rangkaian nama. Gula Jawa gitu. Maka dari itu Jawanya nggak besar, B-nya nggak besar, B-nya juga nggak besar. Kita lanjut yang tidak besar lagi, petai Cina. Petai Cina itu juga tidak besar karena bukan petai dari Cina. Namanya emang petai Cina, bukan petai dari Cina, maka Cinanya kecil. Berbeda dengan kalau misalnya batik Jogja. Ini besar. Kenapa? Karena batik Jogja ini berarti batik yang asalnya dari Jogja. Karena ini mengatakan batik yang asalnya dari Jogja. Kalau pisang Ambon itu kita bandingkan dengan pisang Ambon. Pisang Ambon. Di Jogja, dimanapun, adakah sik nandur pisang Ambon? Ataukah kita harus ke Ambon dulu baru makan pisang Ambon? Kalian tahu kan bentuk pisang Ambon? Nah itu kan nggak harus kalian ke Ambon baru dapat pisang Ambon. Iya kan? Jadi dimanapun bisa ditanam, makanya dia hurufnya tidak besar. Kalau batik Jogja berarti batik yang dibuat orang Jogja.
Kalau misalnya batik Pekalongan, Pekalongannya P-nya besar karena batik yang asalnya dari Pekalongan, asal daerahnya dari Pekalongan, maka P-nya besar. Kalau misalnya tarian Sumatera, S-nya juga besar. S-nya besar, T-nya kecil. Karena tarian dari Sumatera berarti tarian yang berasal dari Sumatera. Ini kenapa T-nya nggak besar? Karena tarian. Sedangkan tarian Sumatera itu kan banyak banget toh. Ada banyak banget tarian Sumatera. Kalau dia menyebutkan tari kecak, nah semuanya besar. Kalau dia menyebutkan tarian Sumatera, T-nya kecil karena ini bersifat umum. Kan banyak tuh tarian Sumatera, tarian yang asalnya dari Sumatera kan banyak banget jenisnya. Kalau di teks menyebutkan tari kecak, berarti ini memang sebuah nama tari. T-nya besar, K-nya besar. Nah, itu penggunaan huruf kapital ya. Dan setiap kata silahkan dilogika dulu sebelum iki gede, iki cilik, iki gede, iki cilik, kayak gitu ya. Terakhir, jadi untuk tanda baca itu ada titik, koma, tanda titik 2, seru, tanda tanya, titik koma, dan lain-lain. Kita akan mempelajari penggunaan ini dalam kalian menyunting. Menyunting itu memperbaiki. Ibu berkata, perhatikan ya, setelah ibu berkata pada, ini namanya kalimat langsung. Kalimat langsung ya. Ibu berkata, koma. Ini selalu koma. Dan ada, terus setelah tanda petik 2, hurufnya selalu besar. Kerjakan dulu semua tugasmu. Di sini sebelum tanda petik 2 diakhiri ada sebuah tanda. Kerjakan dulu semua tugasmu. Berarti adalah tanda seru. Jadi tanda-tanda ini harus diperhatikan ya. Nah, Bu Rima berikan lagi contoh soal seperti ini. Jadi sebenarnya mengerjakan seperti ini enak. Sebenarnya tinggal kalian lihat saja di belakang titik-titik ini hurufnya besar atau tidak. Kalau hurufnya tidak besar, berarti pilihannya itu koma. Tidak mungkin titik ataupun tanda seru. Ya, ini koma semua. Berarti kita lihat belakangnya. Ambilkan penghapus di kantor guru. Ambilkan penghapus di kantor guru Rio. Berarti sini apa? Ini Rio karena sebelum kata sapaan. Jadi kata sapaan itu bisa nama kalian. Misal kalau Bu Rima mau memanggil Zahra, berarti kan manggilnya Zah. Kalau Bu Rima mau manggil Dandung, Dung. Nah, sebelum atau sesudah kata sapaan itu koma. Jadi setelah atau sebelum kata sapaan itu koma. Misal Zahra, Zah, koma. Terus misalnya manggil Wildan, kan Dan. Sebelumnya itu juga koma. Terus misal mau manggil Hei nak, nak itu sebelum nak koma atau nak koma. Jadi sebelum atau sesudah itu pakai koma. Jadi kita bisa lihat di sini ini jawabannya adalah koma. Karena ini ambilkan penghapus di kantor guru. Ambilkan berarti ini kata perintah toh, berarti ini seru. Berarti ini koma seru. Koma seru yang B. Nah, untuk soal yang ini juga kita perhatikan. Selamat pagi, Bu. Nah, ini Bu ini kata sapaan. Berarti sebelum kata sapaan itu koma. Selamat pagi, Bu. Nah, ini kan tanda belakangnya ini hurufnya kecil. Berarti ini koma udah bener, nggak mungkin titik, nggak mungkin tanda seru.
Kenapa? Karena setelah tanda seru ini hurufnya selalu besar. Kalau B ya B besar, kalau C besar. Kalau setelah tanda titik itu juga hurufnya besar. Kalau setelah koma ini hurufnya kecil. Kalau setelah tanda tanya ini hurufnya juga besar. Jadi kemungkinannya ini adalah koma. Benarkah ini rumah Kak Asti? Tanda tanya. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya, untuk Leni Teni kayak gitu. Ada lagi yang soal seperti ini. Jadi ini perbaikan penggunaan tanda baca. Perhatikan baik-baik, yang disuruh memperbaiki itu cuma tanda baca. Berarti anak-anak. Nah, ini anak-anak itu kan kata sapaan. Setelah kata sapaan itu adalah koma. Berarti yang salah titik. Tanda titik. Kemudian menyontek itu tidak baik. Berarti ini kan gurune ngandani. Anak-anak menyontek itu tidak baik. Berarti kini salah karena harusnya tanda seru. Berarti tanda titik seru. Perbaikannya berarti titik itu harusnya koma. Kita cari yang koma. Oh, berarti antara C atau D. C atau A. Berarti yang B sama D salah. Terus jangan sampai kalian melakukannya. Kata Bu Rinta. Jangan sampai kalian melakukannya. Ini adalah kata perintah. Berarti titiknya ini harus diganti tanda seru. Mana yang seru? Berarti ini koma. Oh maaf, ini anak-anak menyontek itu tidak baik. Berarti ini titik dulu. Berarti koma titik seru. C jawabannya. Oke, Brima ulang kenapa ini adalah titik? Karena ini bukan perintah. Ini mengandani nek. Anak-anak menyontek itu tidak baik. Kalau perintah itu ada kata mengatakan menyuruh, jangan, atau lakukanlah. Nah, itu baru tanda seru. Kalau ini enggak seru karena ini bukan perintah, ini mengandani nek menyontek tidak baik. Maka jawabannya yang C.